Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Merdeka, sahabat sinergi dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Anis Chandra Winata. Saya adalah mitra sinergi yang berasal dari kota Serang, Banten. Baik Bapak dan Ibu, hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana caranya membuat biang ekofarming yang benar Bapak dan Ibu. Dan ini sering terjadi masalah di lapangan. Dan saya sudah banyak request gitu, Pak, gimana sih caranya pupuk organik ekofarming ini biar maksimal gitu. Nah, malam ini saya akan berbagi sedikit, khususnya malam ini untuk tumbuhan padi Bapak dan Ibu ya. Nah, di depan ini Bapak dan Ibu boleh lihat di sini ada media air kelapa, dan ini adalah media air sumur ataupun air keran ya Bapak dan Ibu ya. Nah, air kelapa ini khusus untuk unsur hara tanah saja Bapak dan Ibu, tidak boleh disemprotkan ketika sudah ada padinya. Tapi yang menggunakan air sumur itu bisa disemprotkan ketika padinya sudah ditanamkan. Jadi beda Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu paksakan dengan menggunakan air kelapa, itu akan mengalami kuning daun untuk si padinya sendiri. Nah Pak, boleh nggak biang diinapkan ataupun difermentasikan? Boleh kalau menggunakan air kelapa, tapi didiamkan selama 1-3 hari khusus di tanahnya saja. Tidak boleh di tumbuhannya. Tapi kalau menggunakan biang ini, setelah Ibu tanam, gunakan air sumur ataupun air keran ini dengan menggunakan biang pupuk organik ekofarming, itu khusus untuk batang dan daunnya saja. Dan aplikasinya hari ini dibuat, tunggu 15 menit, hari itu pun juga harus habis. Pak, tapi kalau dibuat satu box itu kebanyakan, boleh nggak dikurangin? Boleh, Ibu tinggal potong-potong saja sesuai luas yang akan diaplikasikan menggunakan pupuk organik ekofarming. Alhamdulillah hari ini malam ini saya akan berbagi sedikit tentang aplikasi ekofarming untuk tumbuhan padi. Yang pertama yang harus Bapak siapkan, Bapak dan Ibu siapkan itu, yang pertama bibit Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu gunakan bibit padi yang label kuning. Nah, biasanya di petani ada yang menggunakan label putih, label ungu, dan label biru. Dan itu ketiga-tiganya adalah generasi keempat. Nah, kenapa kita harus gunakan label kuning? Label kuning adalah generasi pertamanya Bapak dan Ibu. Nah, Pak, gimana Pak caranya pertama kali kita mau aplikasi nih dari mulai nol sampai panen? Baik, saya akan pecah sedikit-sedikit ya Pak ya, biar nggak terjadi kesalahan di lapangan. Baik, sebelum Ibu melakukan penyebaran, bibit yang label kuning tadi Ibu rendam semalaman dengan biang ekofarming. Nah, masukkan ke dalam satu ember ukuran 16 liter. Ibu masukkan satu tub saja. Satu tub yang sudah dibiangkan, masukkan ke dalam airnya, direndam semalaman. Nah, setelah semalaman Ibu angkat, Ibu tiriskan dulu si bibitnya tadi yang sudah direndam. Nanti setelah sudah ditiriskan, sisa rendaman tadi Ibu semprotkan untuk di tanahnya ataupun leleran yang akan dijadikan tempat penyebaran bibit si padi tadi sendiri. Nah, ketika sudah disebar, sudah disemprotkan, nah kita lihat kondisi sawahnya, dalam arti yang sudah akan siap untuk masa tanam. Nah, sebelum masa tanam, Ibu dalam 1 hektar harus siapkan pupuk kandang itu 5 ton. Itu yang sudah saya terapkan. Kenapa kok menggunakan pupuk kandang? Kenapa nggak menggunakan pupuk lainnya? Misalkan pupuk kimia. Boleh Bapak dan Ibu menggunakan pupuk kimia, boleh. Cuman hanya 25%-nya saja. Tapi kalau kenapa saya sarankan menggunakan pupuk kandang ataupun pupuk lainnya selain kimia? Karena saya ingin membuktikan kalau pupuk organik ekofarming ini sangat dahsyat Bapak dan Ibu. Nah, kenapa saya sarankan menggunakan pupuk kandang, tidak pupuk kimia? Karena saya ingin pembuktian kalau pupuk organik ekofarming ini bisa berdiri sendiri tanpa pupuk kimia. Dengan satu syarat, kita menggunakan pupuk kandang yang sama-sama organik Bapak dan Ibu. Nah, baik Pak, kalau misalkan umur padi sudah 18 hari, kita boleh semprot, kita umur 14 hari, bukan 18 hari, umur 14 hari, boleh tidak kita semprot? Boleh, sangat boleh. Pak, kalau misalkan lebih boleh tidak? Tidak boleh. Jadi harus 14 hari, harus 14 hari. Pak, boleh nggak berkurang? Kalau 10 hari boleh nggak disemprot? Boleh. Yang penting kita nggak boleh lebih dari 14 hari Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena umur 14 hari tumbuhan itu udah sangat-sangat membutuhkan nutrisi ya. Sama halnya kita kalau pengen makan, kalau diatur gitu ya, waktunya makan pagi sarapan jam 8, ini dipaksa sarapan jam 11, mungkin perutnya terasa sakit Bapak dan Ibu ya. Sama tumbuhan juga Bapak dan Ibu. Jadi
umur 14 hari ibu boleh aplikasikan, tapi jangan menggunakan air kelapa, tapi menggunakan air keran ataupun sumur. Bapak ibu buat hari ini, tunggu 15 menit, langsung aplikasikan, langsung habiskan bapak dan ibu, tidak boleh diinapkan. Kalau misalkan Pak lahannya sedikit, bapak dan ibu boleh kurangi takarannya, dalam arti tidak boleh dibiangkan sekaligus, jadi dipotong-potong aja si pupuknya tadi bapak dan ibu. Nah, kenapa kita melakukan penyemprotan di umur 14 hari bapak dan ibu? Tadi sudah saya jelaskan, tumbuhan itu di umur 14 hari sangat membutuhkan nutrisi-nutrisi agar untuk pertumbuhannya lebih cepat. Pak, ada lagi Pak untuk cara bagaimana caranya petani ini puas dengan pupuk kita ataupun bisa melihat wah nih dengan hasilnya. Nah, saya sudah aplikasi dari Pulau Sumatera sampai Pulau Jawa. Dalam 1 hektar itu bisa tembus 11 ton, alhamdulillah, dengan pengeluaran nilai kos sangat rendah, yaitu sampai 2,5 juta saja untuk pupuknya saja bapak dan ibu. Nah, kalau biasakan menggunakan pupuk kimia kan mungkin sampai 5 sampai 6 sampai 7 jutaan bu bapak dan ibu dalam 1 hektar. Dan alhamdulillah saya sudah buktikan dengan 2,5 juta kita bisa menghasilkan padi yang berkualitas. Bapak dan ibu, baik, saya akan lanjut nanti. Tadi umur 14 hari sudah melakukan penyemprotan. Nanti di umur 18 hari si benih tadi bapak dan ibu harus tanamkan. Tidak boleh di atas 20 hari. Kalau misalkan ibu tanamkan di atas 20 hari, itu beda masanya. Dalam arti ketika ibu lakukan penyemprotan di masa dalam arti bibit padinya di atas 20 hari, itu tidak bisa memperbanyakkan anakannya sendiri. Nah, kenapa kita usahakan padi itu ditanam di umur 18 hari? Karena 18 hari adalah masa vegetatif. Dalam arti ketika ibu aplikasikan pupuk organik eco farming ini, itu akan timbul anakan yang sangat dahsyat. Saya sudah serupai yang menggunakan pupuk kimia itu paling banyak itu sampai 48 batang, tapi yang menggunakan pupuk organik eco farming sampai 90 batang bapak dan ibu. Syaratnya ya tadi kita gunakan pupuk kandang bapak dan ibu ya. Kalau bisa tidak usah menggunakan pupuk kimia sekalipun, tapi kita dasarkan di pupuk kandangnya saja, dan itu relatif lebih murah bapak dan ibu ya. Oke, nah setelah umur vegetatif itu Pak, kalau misalkan ketika padi nih Pak, saya alhamdulillah menemukan mitra ataupun petani yang sudah ada padinya, boleh nggak menggunakan pupuk organik eco farming? Sangat boleh bapak dan ibu, tapi bapak dan ibu tidak boleh janjikan akan meningkatkan hasil tonasenya, dan itu tidak akan terjadi bapak dan ibu. Nah, ibu tawarkan Pak, boleh menggunakan pupuk kita Pak, tapi hasil dari kualitas padinya akan bagus, tapi untuk tonasenya mungkin saya tidak akan janji bapak dan ibu, karena bapak dan ibu tidak melakukan aplikasi di unsur hara tanah tadi. Baik bapak dan ibu, sedikit pengalaman saya. Bapak dan ibu boleh chat ataupun japri saya langsung, tapi sebelumnya mah bapak dan ibu subscribe dulu dong channel YouTube saya ya, biar bapak dan ibu bisa mengikuti aplikasi-aplikasi yang menggunakan pupuk organik eco farming dari mulai sawit, karet, porang, talas, pisang, dan semuanya jenis tumbuhan. Dan alhamdulillah saya sudah aplikasi semua dan hasilnya sangat luar biasa. Salam sinergi, go berkah, no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.